Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi dengan judul pengelolaan kelas digital. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip, strategi pengelolaan kelas digital, urgensi pengelolaan kelas digital di era revolusi industri 4.0, dan model dan metode pembelajaran digital. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mandala dengan NIM 2406854. Perkenalkan, nama saya Novel Tina Rahayu dengan NIM 2405757. Perkenalkan, nama saya Sani Nurhoiro dengan NIM 2405292. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas digital. Pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran menurut Umar dan Hendra pada tahun 2020. Dalam konteks digital, pengelolaan ini mencakup penggunaan Learning Management System atau LMS, aplikasi konferensi video, media interaktif, dan platform kolaboratif lainnya. Integrasi teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pengelolaan kelas digital berawal dari berkembangnya teknologi yang menjadikan pembelajaran mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Di era abad ke-21, terdapat beberapa keterampilan yang menjadi acuan dalam pendidikan, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Sehingga hal ini menyebabkan guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, namun dapat memanfaatkan teknologi dalam strategi pengelolaan kelas tanpa mengurangi motivasi belajar siswa. Perubahan tersebut menuntut adanya inovasi berkelanjutan dalam praktik pengajaran agar kegiatan belajar tetap relevan dan bermakna bagi peserta didik. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan kelas digital juga merujuk pada kemampuan untuk mengelola dinamika kelompok, memfasilitasi interaksi pembelajaran, mengatur sistem evaluasi, serta memastikan keterlibatan aktif seluruh peserta didik dalam lingkungan pembelajaran visual, menurut Mardiah pada tahun 2025 beserta rekan-rekannya. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik pembelajaran digital dan keterampilan teknis dalam mengoperasikan berbagai platform pembelajaran daring. Di samping itu, guru juga harus mampu berperan sebagai fasilitator, motivator sekaligus inovator dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif di dunia maya. Dengan demikian, pengelolaan kelas digital tidak hanya menuntut penguasaan teknologi, tetapi juga kepekaan pedagogis dan kemampuan interpersonal agar seluruh proses pembelajaran berlangsung efektif serta tetap berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup pengelolaan kelas digital. Ruang lingkup pengelolaan kelas digital mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan membentuk ekosistem pembelajaran digital yang komprehensif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran digital, meliputi penyusunan silabus digital, pemilihan platform pembelajaran yang tepat, perancangan konten multimedia, dan penjadwalan kegiatan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus, menurut Vidal Estep dan Martin Gomez pada tahun 2023. Yang kedua adalah aspek teknis dan infrastruktur. Dapat mencakup pengelolaan platform Learning Management System atau LMS, pengaturan akses dan hak pengguna, pengelolaan bandwidth dan konektivitas, serta pemeliharaan keamanan data dan privasi peserta didik, menurut Chatterjee dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, pendidik harus memahami berbagai fitur dan fungsi platform digital yang digunakan, serta mampu mengatasi kendala teknis yang mungkin timbul nantinya. Yang ketiga adalah pengelolaan konten dan materi pembelajaran. Bisa meliputi digitalisasi materi pembelajaran, pengembangan multimedia interaktif, kurasi sumber belajar digital, dan pengelolaan repositori konten, menurut Vidal Estep dan Martin Gomez pada tahun 2023. Hal ini juga mencakup adaptasi materi pembelajaran konvensional ke format digital yang lebih engaging dan interaktif. Yang keempat adalah pengelolaan interaksi dan komunikasi. Dapat meliputi fasilitasi diskusi online, pengelolaan forum diskusi, moderasi chat dan video konferensi, serta pemberian feedback yang konstruktif melalui berbagai channel komunikasi digital yang digunakan, menurut Gergel dan kawan-kawan pada tahun 2023.
Yang kelima adalah aspek evaluasi dan penilaian digital. Dapat mencakup perancangan instrumen penilaian online, pengelolaan sistem penilaian secara otomatis, analisis data pembelajaran, dan pelaporan hasil belajar. Pada aspek ini bisa melibatkan penggunaan berbagai tools asesmen yang lainnya juga seperti kuis secara daring, portofolio elektronik, dan peer assessment menurut Martin dan kawan-kawan pada tahun 2025. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan kelas digital. Yang pertama, keterbukaan dan komunikasi. Guru perlu menjaga komunikasi yang terbuka dengan siswa dan orang tua. Melalui komunikasi dua arah, proses pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan saling memahami. Transparansi dalam menyampaikan aturan, tugas, serta umpan balik membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Lalu yang kedua, konsistensi dan keadilan. Aturan kelas digital harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada seluruh siswa. Sikap ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Dengan perlakuan yang setara, siswa akan lebih disiplin dan menghormati proses pembelajaran daring. Yang ketiga, pembangunan hubungan yang positif. Hubungan baik antar guru dan siswa menjadi dasar kelas digital yang efektif. Guru perlu menunjukkan empati, saling menghargai, dan memberi dukungan positif. Hubungan yang hangat membuat siswa lebih bersemangat, percaya diri, dan aktif berpartisipasi. Yang keempat, keterlibatan siswa. Keterlibatan aktif siswa dapat ditingkatkan melalui aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau presentasi daring. Dengan berpartisipasi langsung, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan sosial. Yang kelima, pengelolaan kelas yang terstruktur. Pembelajaran digital memerlukan struktur yang jelas. Guru perlu menyiapkan jadwal, instruksi, serta alur kegiatan yang teratur agar siswa memahami ekspektasi dan mudah mengikuti proses belajar. Struktur yang baik juga membantu menjaga fokus dan efektivitas waktu belajar. Yang keenam, diferensiasi pembelajaran. Guru perlu menyesuaikan strategi dan metode mengajar dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan siswa. Melalui diferensiasi, siswa dapat belajar secara optimal sesuai potensinya. Pendekatan ini juga mencegah kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang ketujuh, penggunaan teknologi dengan bijak. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara relevan dan proporsional. Guru perlu memilih aplikasi, media, atau alat digital yang benar-benar mendukung tujuan pembelajaran. Penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa arah justru dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang kedelapan, pengelolaan konflik dan perilaku. Dalam kelas digital, perbedaan pendapat atau perilaku siswa perlu dikelola dengan pendekatan yang konstruktif. Guru harus mampu membedakan konflik disfungsional yang menghambat dengan konflik fungsional yang justru menumbuhkan ide baru. Penyelesaian konflik yang baik menumbuhkan kedisiplinan dan keterampilan sosial siswa. Yang kesembilan, pemberian umpan balik yang konstruktif. Umpan balik berperan penting dalam meningkatkan kualitas belajar. Guru sebaiknya memberikan komentar yang jelas, relevan, dan membangun agar siswa memahami kekuatan serta hal yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, siswa terdorong untuk terus belajar dan berkembang. Yang ke-10, refleksi dan pengembangan profesional. Guru perlu secara rutin melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran digital yang dilakukan. Melalui refleksi, guru dapat menemukan strategi yang efektif dan memperbaiki kekurangan. Langkah ini perlu diiringi dengan pengembangan profesional berkelanjutan, seperti pelatihan atau kolaborasi antar guru. Dan yang terakhir 11, manajemen waktu. Waktu menjadi faktor penting dalam pembelajaran daring. Guru harus menyeimbangkan antara penyampaian materi, kegiatan interaktif, dan evaluasi. Jadwal yang efisien membantu menjaga fokus siswa serta memastikan seluruh tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu urgensi pengelolaan kelas digital di era revolusi industri 4.0. Transformasi pendidikan di era revolusi industri 4.0 menuntut sistem pembelajaran yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Teknologi digital telah mengubah cara guru mengajar dan siswa belajar dari interaksi langsung menjadi berbasis platform seperti LMS, video conference, dan forum online.
Siswa yang hidup di era digital saat ini lebih responsif terhadap media interaktif dibandingkan metode tradisional, menurut Putri dan Rahmi. Pengelolaan kelas digital penting untuk menjaga fokus, motivasi, dan kesetaraan akses belajar. Guru berperan aktif sebagai fasilitator yang mampu mengelola kelas digital agar siswa tetap fokus dan termotivasi. Guru juga berperan penting dalam membangun kelas digital yang interaktif guna mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas digital. Yang pertama, pengaturan interaksi guru-siswa. Interaksi ini merupakan aspek kunci dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Guru perlu mengkombinasikan aktivitas sinkron, misalnya Zoom atau Google Meet, dengan aktivitas asinkron, yaitu Google Classroom atau forum diskusi. Pendekatan ini menumbuhkan partisipasi aktif dan memberi ruang bagi gaya belajar berbeda tiap siswa. Selanjutnya, pemanfaatan Learning Management System atau LMS. LMS tidak hanya berfungsi sebagai media distribusi materi, tetapi juga sebagai pusat kendali pembelajaran. Guru dapat mengelola jadwal, nilai, serta umpan balik melalui LMS seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo. Sistem ini juga memperkuat prinsip student-centered learning karena siswa lebih mandiri dalam mengatur waktu belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan disiplin dan etiquette. Disiplin digital mencakup aturan kehadiran, tata bahasa dalam forum, manajemen waktu, hingga etika penggunaan perangkat. Hal ini menegaskan bahwa aturan sederhana seperti penggunaan nama asli atau menghormati giliran bicara sangat berpengaruh terhadap suasana belajar yang kondusif dan profesional di ruang virtual. Selanjutnya yaitu model dan metode pembelajaran digital. Yang pertama, case method dan project based learning. Model ini berfokus pada pemecahan masalah nyata dan menghasilkan produk konkret. Contohnya, siswa membuat kampanye digital mengenai kebersihan sekolah. Kegiatan ini mengasah kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, yaitu blended learning dan flipped classroom. Kedua model ini menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Dalam flipped classroom, siswa terlebih dahulu mempelajari materi melalui video atau modul digital sebelum kelas dimulai. Kemudian waktu tatap muka digunakan untuk diskusi dan praktik. Pendekatan ini meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman mendalam siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pemanfaatan aplikasi interaktif. Contohnya seperti Kahoot, Quizzes, Wordwall, Padlet, dan lain sebagainya. Digunakan untuk menambahkan unsur gamifikasi dalam belajar. Hal ini meningkatkan motivasi siswa melalui kompetisi sehat dan interaktif yang menyenangkan. Dari materi-materi yang sudah dipaparkan oleh kami, ada kesimpulan yang terpikirkan atau bisa ditarik oleh kami. Yang diantaranya, yang pertama itu, datang tepat waktu menjadi langkah awal yang menunjukkan kesiapan kita untuk mulai kegiatan dan belajar bersama. Sikap ini juga mencerminkan kedisiplinan serta rasa tanggung jawab terhadap waktu. Yang kedua adalah penting bagi kita untuk saling menghargai. Setiap ide yang disampaikan memiliki nilai dan makna tersendiri. Dengan menghargai pendapat orang lain, suasana belajar menjadi lebih positif dan terbuka. Yang ketiga adalah kita juga perlu fokus serta bertanggung jawab, terutama dalam menggunakan fasilitas digital seperti komputer. Anggaplah semua peralatan ini sebagai milik sendiri, sehingga muncul rasa peduli untuk menjaga dan merawatnya. Dan yang terakhir, beranilah untuk mencoba dan jangan takut melakukan kesalahan. Dalam proses belajar, kesalahan bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan bagian dari pembelajaran itu sendiri.
Dari setiap error yang kita timbulkan, kita bisa menemukan cara baru untuk memperbaiki dan berkembang ke depannya. Jadi, antara disiplin waktu, saling menghargai, tanggung jawab, serta keberanian mencoba menjadi dasar penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menyenangkan dari pendidik untuk peserta didik. Demikianlah sesi presentasi kami kali ini. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok 13. Terima kasih.